Halo, selamat pagi teman-teman. Nah, balik lagi ya, kita ke part 2 ya sekarang ya. Part 2 kita mau membahas masalah harga ya. Harga membuat set aquascape ini kira-kira habisnya itu berapa? Sama nanti kita jelasin juga masalah part-part yang dibutuhin karena memang sebenarnya yang apa namanya? Kita tuh fungsinya tuh di sini tuh ngerawat air ya. Merawat air gitu. Oke, buat lebih detailnya kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu, kita mulai dari kayu-kayunya dulu dan mos-mosnya. Cekidot. Oke, teman-teman. Lanjut ya. Jadi yang dibutuhin kan sebenarnya kan kita mau ngebuat apa dulu nih di aquascape nih. Kita mau ngebuat ada katanya tuh ada model hardscape, ada biotop, ada yang model-model nature segala macem lah gitu ya. Saya juga nggak begitu tahu ya karena saya newbie nih, balik lagi saya pemula gitu. Nah tapi kalau di saya ini saya pengen ini kan akuarium ini saya pakai sebagai sekat rumah ya, sebagai sekat rumah supaya nggak terlalu kelihatan ke eh, ruang keluarga dan dapur ya. Jadi saya ini pakai konsep ini dua sisi ya, dua sisi. Gimana caranya supaya dua sisi ini tuh tetap terlihat apa namanya, tetap terlihat ini ya, tetap terlihat simetris, simetris. Jadi kita itu ngeset di lokasi langsung. Kalau saya sekarang ini ngesetnya yang barang-barang ini di Aquajaya ya, Aquajaya Pekayon. Oke, kita mulai aja ya. Jadi yang dibutuhin itu tentu aja konsepnya dulu mau apa gitu. Kalau saya konsepnya itu seperti ini. Ini sebutannya apa ya? Di sini saya pakai tuh kayu rasa mala ya. Kayu rasa mala itu yang seperti ini dan seperti ini. Nah, ini itu terdiri sebenarnya dari dua apa namanya? Dua kayu rasa mala ya. Yang satu yang ini semuanya nih, sama yang satu lagi ini kita gabung. Nah itu nanti proses penempelannya itu pakai lem besi dan lem kapas. Nah ini itu ukurannya XXL, XXL. Triple XL itu harganya sekitar 105.000. Agak lumayan mahal memang. Terus ini itu lebih kecil, ukurannya itu M itu sekitar kalau nggak salah 35 ya, 35 ribuan deh gitu. Jadi total buat kayu ini dan ini buat jadi satu tempat ini itu sekitar 145.000. Sorry, sekarang kita balik lagi ya. Tergantung dari ukuran akuarium, karena ukuran akuarium saya itu 120 cm, jadi memang yang dikeluarkan itu lumayan banyak ya, lumayan besar ya. Sebenarnya kalau akuarium kecil segala macam kayak gitu sih ya bisa murah ya. Ini itu habisnya tadi berapa? 105 dan 35, taruhlah 140.000 ya. 140.000 buat kayunya satu set. Jadi pemandangan seperti ini. Hanya kayunya saja. Hanya kayunya saja. Kemudian balik lagi ke sini. Di sini itu ada 3 kayu nih. Ini 3 kayu. Ini 3 kayu dijadikan satu. Sama proses penempelannya itu menggunakan kapas dan lem besi ya, lem Korea yang warna oranye putih itu. Jadi ini satu nih yang gede ini nih, kita buat lebih detailnya lagi ya. Jadi ini kayu yang ini itu ukuran M ya, kalau nggak salah tadi 35 ya. M itu 35. Yang I-nya itu yang kecil-kecil tuh S itu bangsa sekitar kalau nggak salah 5.000 apa 10.000 gitu ya. Jadi 1, 2, dan 3 tuh di atas sana nih. Ini nih. 3, dia cuma panjang segitu doang. Buat dapetin action di bagian atas ya. Jadi ini tadi 140, yang ini itu 35. Taruhlah ya, saya lupa 5.000 apa 10.000 ya. 35
35, 5.000 sama 5.000 ya sekitar 55.000 lah. Jadi kalau di total buat kayunya aja itu dua itu sekitar 190.000 ya kalau nggak salah ya. 195 ya. Oke, itu baru dari sisi kayunya aja nih. Nah, tapi kan sebenarnya satu lagi nih yang dibutuhkan itu batu ya, karena kita ngesetnya langsung sama batu, nanti disangkutin di mana, disangkutin di mana. Nah, batunya ini kita pakai batu erangga, perangsa gitu ya. Itu per kilogramnya ya, per 1 kilogramnya itu 5.000 rupiah. Saya itu belinya batu-batu yang gede-gede ya, karena memang di sana tuh batunya gede-gede ya, gede-gede. eh, Kenapa saya pilih batu ini? Awalnya saya mau siriu, karena kalau siriu tuh tetap ada garis urat-uratannya gitu ya, jadi lebih bagus ya. Cuman stoknya habis katanya, jadi saya pakainya batu ini. Nah, di batu ini, kenapa saya suka sama batu ini? Karena dia itu pada saat dicelupin ke air, warnanya nggak berubah jadi putih. Dia tetap ada guratan putih-putihnya, nggak berubah jadi hitam ya. Dia tetap ada guratan putih-putihnya. Jadi itu tuh kelihatan cantik, gitu. Lebih berwarna gitu, lebih berwarna. Ini batu-batu ini, saya itu habis sekitar 14 kilogram. Enaknya langsung ngeset di lokasi, kita langsung bawa meteran, langsung ngeset di lokasi. Jadi barang yang kita beli itu nggak kebuang percuma, pasti masuk ke akuarium semua. Itu dipastikan masuk ke akuarium semua, karena barang-barangnya itu nggak ada yang kebuang, langsung kita set. Itu sekitar 14.000 per 5 kilo. 5.000 per kilogram. Kita total habis 14 kilogram. Jadi yang dibutuhin itu sekitar 70.000, 60.000 ya, 70.000 ya, 70.000 gitu. 70.000 ya, nah segitulah ya. Jadi tadi 195 tambah 70 itu sekitar 265.000 ya. Itu buat batu dan batu dan kayunya ya, buat batu dan kayunya. Kemudian kita lari itu ke pasir. Nah, ini kita bingung di sini sebenarnya gitu. Yang saya bingung itu kita tuh pengen konsep apa sih sebenarnya gitu. Apa model tanah aja atau kita tuh pengen ada kayak biasa itu seneng tuh ada yang putih-putih jalan-jalan pakai pasir silika gitu ya. Pasir silika gitu, atau kita mau bermain elegan aja gitu seperti ini gitu. Kita mau riweh atau bagaimana itu sebenarnya tergantung dari kita ya, karena memang sebenarnya konsepnya itu balik lagi ke kita. Tapi akhirnya saya putuskan itu pakai pasir malang yang warna merah, karena terlihat seperti tanah ya. Kita lihat seperti tanah. Pasir malang warna merah ini per 3 kilogram ya, per karung ya, katanya per 3 kilogram itu 14.000. Kita butuhnya di sini sekitar 3 ya, 3 pasir malang gitu. Ya, jadi kalau misalnya itu sekitar 42.000 lah gitu, 42.000. Yang problemnya adalah pada saat kita set ternyata detailing buat batunya ini kurang gitu. Kita mesti beli batu yang kecil-kecil, sedangkan di sana tuh batunya memang bagus tapi besar-besar gitu. Kita detailing ini nggak ada. Akhirnya kita cari di tempat lain, di tempat akuarium lain, di tempat itu ya, jual batu. Mahal dapatnya ini. Batu-batu kecil kayak gini per kilogramnya 10.000. Kita buat dapat detailing batu-batu kecil begini dengan yang tipe yang sama, erangga, perangsa ya. Saya lupa ya, maaf ya, dikoreksi aja nanti ya. Itu saya beli itu 3 kilogram ya, 30.000 rupiah buat dapetin detailing. Tetap saya bawa kayunya, sudah beli dulu nih, sudah beli kayunya, tambah ini ya, total ya habis gitu. Berarti tadi ya bisa sekitar 315 ya, 315.000 ini sudah dapat nih konsepnya. Gitu, sudah dapat konsepnya, kita mau buat apa
gitu. Nah, tapi balik lagi sekarang ke tanaman nih, ya kan? Kita tuh mau pengen buatnya apa ini gitu. Kita mau buat yang ribet-ribet kayak yang butuh CO2 tinggi atau apa segala macam gitu. Apa enggak gitu. Kalau saya itu saya udah dari awal konsepnya saya nggak mau ribet gitu karena saya takut apa namanya pertama biaya yang dikeluarkan besar gitu dan perawatannya susah gitu. Kurang CO2 atau kurang lighting aja itu bakal mati gitu. Jadi saya ini pakai tanaman yang rendah CO2 semua gitu. Nah, yang saya beli di sini moss, ada dua macam moss. Yang satu whipping moss seperti ini ya, seperti ini whipping moss ya. Whipping moss itu harganya sekitar 10.000 kalau nggak salah ya. Saya lupa 10.000 apa 5.000, lupa 10.000. Nah, pokoknya di lokasi tempat kalian itu berapa ya, bebas ya. Saya lupa karena sebenarnya ini hal yang penting ya buat harga-harganya karena sudah saking excited ngeliat ini, jadi saya beli ininya. Oh, kira-kira butuh sekian, beli aja udah selesai gitu. Jadi saya lupa. Ya sekitar 10.000 lah, taruhlah 10.000. Ini 10.000 ini saya belinya itu sekitar 7 piece ya. 5 piece, 7 piece kalau 6 apa sama 7 kalau enggak 7 piece gitu. Saya belinya moss tipe whipping, yang whipping moss sama Visiden gitu. Sama Visiden. Ini sebenarnya detailingnya masih kurang ya karena ternyata tanaman mahal-mahal ya Visiden. Jadi whipping ini buat yang di batang-batangnya kita buat. Sistemnya kita nggak tempel karena dari pengalaman teman-teman yang sudah melakukan pakai tempel-tempelan, nanti ujung-ujungnya dia kecabut, ngambang di atas gitu. Nah, kita nggak berharap hal seperti itu ya. Yang kita pengen dia tumbuh di sini, nanti kita trimming, kita gunting-gunting pelan-pelan supaya tumbuh tunas baru gitu. Ya pokoknya kita ngelakuin gitu ya. Ini kita libat-libat. Terus kemudian Visiden moss sebenarnya buat detailing aja buat di kayu. Ini saya nggak pakai banyak ya. Saya pakai tuh hanya di sini. Sebenarnya kita beli banyak. Di ember tuh masih banyak banget gitu. Saya beli tuh sekitar 5 atau 6 gitu ya. Saya tempel di sini. Di batu sini. Sama di sini nih. Nah, itu kalau nggak salah 10 ribuan juga deh. Tadi 70 tambah 60 ya. 70 tambah 60 ya sekitar 150-an lah ya, 150-an. Ditambah lagi yang saya suka nih dari sini seperti pakis-pakisan ya. Ini kayak ada dua, ini rendah CO2 juga nih ya, kadaka. Ada kadaka yang ini ya kan, sama Prilove, nggak tahu mungkin satu saudara kali ya dia ya. Soalnya saya ngelihat daunnya mirip-mirip, tapi bedanya di ujungnya nih katanya bisa ngelingkar bentuk love gitu lah. Nah ini kita pakai buat detailing di bawah-bawah pohon yang kadaka ya. Ada di sini satu, sama kalau kita lihat ada juga di sini. Kita beli 2 ya kalau nggak salah ya, 2. Itu habisnya itu kalau nggak salah satunya berapa, 15-an ya, 15-an kita beli 4 apa berapa gitu sama di sini nih. Nah, supaya detailingnya dapat, tergantung dari teman-teman juga ya gitu. Berarti kalau misalnya sekitar 15-an ada 3 atau ada 4 ya, saya lupa beli berapa gitu. Bonnya juga udah hilang, itu sekitar tadi 150, sekarang ditambah 15 kali 3 45 195. 195 ini buat tanaman doang ya. Kemudian nih Prilove-nya kita masukin di sini. Nah, ini saya suka banget nih. Nah, jadi model medianya itu tempel. Ditempel Prilove begini nih. Cantiknya. Model-modelnya kayak pakis-pakis di hutan gitu yang tumbuh liar gitu ya. Nah, ini dipisah-pisah nih, satu bisa jadi 2, ini ada yang 1, ini bisa, wah
Ya kira-kira 4 juga, 3 atau 4 lah, yang 4 kalinya ya. Di sini juga ada 4, itu berarti ya sekitar 60 ya. Ya 210 ya, berarti udah 210. Ini sorry nih kalau saya ngitung-ngitung nih. Saya ambil gambaran kasar aja ya, karena mungkin di setiap tank teman-teman itu beda-beda. Nah, kemudian baru saya pasang kemarin. Saya kuras habis. Kemudian saya tanemin ini. Katanya apa sih tanaman rendah CO2 lagi? Ini loh, depan detailnya masih kurang segala macam. Ini saya beli lagi tanaman ini, apa nih, Buce Palandra. Ada Buce Palandra, tipenya ada 2 ya. Satu ya ada yang daun besar, satu lagi ada yang daun-daun kecil. Buce Palandra. Sama satu lagi nih kripto. Ini kripto nih. Detail daunnya seperti ini nih, kripto nih. Nah, ini kita buat detail-detail kecil-kecil gitu. Ini pokoknya tanaman rendah-rendah CO2. Memang sebenarnya saya tuh nggak suka yang rimbun banyak tanaman ya. Saya sukanya tuh yang bisa buat manis-manis saja nih. Kripto. Ini apa namanya, Buce Palandra. Ini dapat akar-akarnya gede-gede. Sebenarnya kalau kita datang ke lokasi nih, saya belinya online ya. Ini kita bisa milih-milih yang sesuai gitu, yang kira-kira cocok buat dipasang gitu. Ya karena memang kalau saya ngeluarin duit besar ya, kalau saya ngeluarin duit lumayan banyak, ini gede banget loh menurut saya ya. Kalau saya ngeluarin duit besar, saya lebih suka langsung ke lokasi gitu, karena saya tuh sistemnya tuh orangnya nggak mau rugi ya, langsung ngeset di lokasi langsung apa, jadi apa yang dibeli itu nggak kebuang gitu, karena pengalaman yang udah takutnya menyesal, jadi saya ini. Nah tapi ini saya beli online gitu, nggak apa-apa lah ya, pelajaran pertama aja gitu. Yang sudah kan kita kan ngeset bener-bener nih, kita desain apa, kita beli langsung ke lokasi, daunnya seperti apa. Nggak mau ada yang warnanya gini, warna daunnya bolong apa segala macam. Tapi ini sih nggak ada sih daunnya bolong sih, bagus. Tapi ya better langsung ke lokasi. Ini total yang saya beli itu Buce Palandra, daun besar itu ada 10, Buce Palandra yang daun kecil itu ada 10, sama apa namanya, kripto itu ada 10. Total itu habis 80.000 ya. 80.000 ya, worth it lah. Jadi tadi itu sudah 195 tambah 80, 270. Jadi kalau misalnya digabungin sama yang tadi, sama yang kayunya ini, habisnya itu sekitar 500 sampai 600 ya buat jadi begini doang nih. 500 sampai 600 buat jadi gini doang gitu. Nanti kita juga kasih lihat ya nanti gambar-gambar apa namanya, gambar-gambar kita lagi ngelakuin detailing ya. Nah kemudian masalah apa namanya, ada lagi nih gitu, yang kita butuhin nanti tuh pencahayaannya, lampu. Lampu juga kita butuh, karena apa, tanaman itu butuh lampu gitu, butuh lampu tanamannya. Ini kita pakai ini Cadila Z800 yang katanya itu tipe terbarunya Cadila ya. Wah ternyata terang sih gitu. Cuman karena balik lagi akuarium saya itu besar, katanya pencahayaannya kurang. Cuman ya worth it lah. Ini itu saya beli 102.000 ya kalau nggak salah ya. 102.000. Berarti kalau yang tadi itu habisnya kisaran 600 ya. Saya nggak ngitung-ngitung ya. Kisaran 600. Tambah ini berarti 700 ya, 700-an lah, 700.000 pas lah ya, 700.000 pas. Terus jadilah seperti ini, lumayan ya, cantik juga. Oke, lanjut. Nah yang paling penting itu sebenarnya filter, karena filternya ini kita butuhnya itu yang buat akuarium 120 cm gitu, 120 cm. Kenapa? Jadi nanti arus yang keluar ini dia tuh muterin ke sini tuh, liatin,
dia muter nih tuh. Dari sana lihat nih tuh. Dari sana dia jalan ke sana. Terus nanti muter ke sini nih. Muter ke sini, kalau misalnya ada kotoran, dia nanti jalan ke sini, masuk ke sini, dan memang terbukti. Terbukti saya lihat beberapa tanamannya itu kayak misalnya debu-debu itu masuk ke sini gitu. Nggak nyangka juga gitu. Maksudnya ternyata kanister ini fungsi gitu. Kita beli kanister itu yang buat akuarium 120 cm karena tekanan airnya tuh muter, itu yang kita butuhin gitu. Nah, yang paling nyesek sih ini ya, kanister ini nanti kita jelasin satu-satu ya. Kanister ini belinya lumayan mahal gitu. Buat 120 cm ini kita pakai itu merek Atman ya. Ya katanya sih Atman ini ya bisa maintenance-nya cuma sebulan sekali lah gitu. Setahun sekali gitu ya. Kalau area bersih segala macam setahun sekali lah, malah nggak boleh sering-sering dibersihin karena nanti bakterinya malah kebuang percuma gitu. Paling diganti cuman topnya aja buat filter mekaniknya gitu, ada filter mekaniknya gitu sih ya, gitulah. Nanti kita tambahin di situ atau kita tutup lagi pakai filter yang lain. Nah ini sih ini harganya itu sekitar 1 juta ya, 1 juta. Jadi deh begini gitu. Nah, buat video selanjutnya nanti saya mau memberitahu teman-teman ya, gimana sih caranya ngikat tanaman gitu. Intinya sih jangan takut gagal ya gitu. Ini saya berbagi teman-teman yang buat suka-suka keindahan gitu segala macam di rumahnya supaya bisa mencoba sendiri. Jadi jangan ada takut gagal ya. Ini berarti saya ngabisin ini duitnya sekitar total 1,6 ya, 1,6 buat jadi akuarium ukuran 120 cm ya. Ini belum sama akuariumnya. Akuarium ini punya papa saya. Karena nggak dipakai, saya lihat kemarin buat pakai arwarna aja, dan terakhir ini buat gurame sama ikan nila, malah di sini nggak cocok banget ya, nggak cocok akuarium kayak gini. Bagus-bagus akuariumnya malah jadi gurame sama ikan nila. Begini ya. Ini akhirnya kita buat desain seperti ini. Mungkin gak sih tambah tanaman gitu? Enggak. Kalau saya sih cukup gitu, karena saya nggak suka yang rimbun-rimbun gitu. Saya suka elegan seperti ini. Saya suka komposisi ikan dan tanaman itu proporsional gitu. Tapi nggak tutup kemungkinan nanti ke depan kemungkinan nambah gitu. Nambah kemungkinan juga karena ada yang mati gitu. Ya moga aja nggak ada yang mati ya. Ini nanti kemungkinan malam ini saya udah mulai, ini hari ke berapa? Hari ketiga ya. Ini hari ketiga atau hari keempat, 3 lah ya. Ini kemungkinan saya mau ngisi ini ya, ngisi keong gitu. Nah, nanti kita kasih tahu satu-satu lagi nih. Keong tanduk fungsinya buat apa, keong turbo fungsinya buat apa ya. Buat master ya mohon maaf ya, pasti udah pada paham ya. Cuman ini buat pemula kayak saya nih. Tanduk itu kayak apa, terus keong asasin. Nah, berhubung saya ngomong keong asasin, kemarin saya ketemu tuh keong hama. 1 biji, buru-buru saya angkat, saya ambil, nyangkut di sini. Buru-buru saya angkat. Kalau nggak tahu masih ada apa enggak ya keong hamanya ya. Harusnya sih dia masih ada ya. Saya taruh di lantai-lantai gitu. Keong hama akhirnya saya ambil keongnya supaya dia tuh nggak tambah banyak. Kalau tambah banyak ya saya mesti piara keong asasin gitu. Ini saya masih ragu saya perlu piara ya keong asasin gitu. Kalau dia semakin banyak saya pasti bakal piara. Kemudian udang ya. Udang ini buat makanin nanti tanaman-tanaman yang mati kayak gini nih. Kayak gini nih. Nah,
Dah, gitu aja dulu ya. Semoga dari soal perincian biaya ini jelas ya. Gitu. Ini baik lagi tergantung desain kalian sama maunya kalian tuh kayak gimana gitu. Kalau saya kan balik lagi, saya dua sisi harus lihat proporsional, kanan kiri bisa dilihat dari sini, bisa dilihat dari sini, terlihat cantik. Ini walaupun ini masih kosong nih, nggak apa-apa. Bisa terlihat dari sini, ya. Ya dia ada tamu datang bisa ngelihat, saya baru keluar dari kamar itu bisa ngelihat, gitulah. Ya begitulah. Saya pakai tanaman yang rendah CO2 semuanya, bisa hidup di low light ya. Ada beberapa sih harus highlight ya, cuman ya worth it lah ya. Oke guys. Jadi biaya akuarium ini di luar akuarium ini saya mengeluarkan sekitar 1,6 ya, sampai 1,6 lah ya. 1,6 buat akuarium ukuran 120 cm. Semakin kecil semakin murah, semakin besar lagi semakin mahal. Tergantung dari budget kalian aja mau desainnya kayak gimana. Gitu. Kalau saya lebih suka ke estetiknya dibanding tanamannya gitu. Tanamannya saya nggak suka terlalu rimbun ya. Jadi detailing gini aja. Ya nggak tahu kedepannya nanti saya bakal suka rimbun atau enggak gitu. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton. Kita ini agak lama nih, 25 menit, tapi semoga bermanfaat dari soal rincian biayanya ya. Saran saya langsung datang ke lokasi buat beli barang, langsung set di lokasi. Jadi apa yang dibeli itu nggak kebuang percuma. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.